Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Chandra Putra dari FKIP Prodi PPKN Universitas Pamulang. Di sini saya akan memaparkan materi tentang PPKN yang dikhususkan untuk jenjang sekolah SMP kelas 8 di KD 3.2. Baik, adapun sebuah rumusan pembelajaran. Yang pertama adalah condition setelah membaca modul tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Diharapkan sebuah audiens atau peserta didik dapat menganalisis makna dan kedudukan. Di sini pun kita akan membahas tentang makna dan kedudukan, juga fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Dan setelah itu, setelah membaca modul tentang Undang-Undang Dasar 1945, peserta didik mampu menganalisis dari makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Adapun sebuah indikator dari pencapaian kompetensi dari 3.2.1, diharapkan para peserta didik menganalisis makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. 3.2.2 menganalisis kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Di 3.3.3 menganalisis fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Adapun indikator pencapaian kompetensi di KD 3.2.1 menganalisis makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum. 3.2.2 menganalisis kedudukan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Di 3.3 poin ketiga menganalisis fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Materi ini adalah tentang makna dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Pengertiannya di sini bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi dasar atau hukum tertinggi yang ada di negara kita di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara 1945 telah mengalami beberapa amandemen ataupun perubahan yang terakhir dilakukan pada tahun 2002. Berikut adalah beberapa pokok-pokok yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, ada Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI berdasarkan atas asas ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, ada negara kesatuan. Indonesia adalah negara kesatuan, artinya tidak ada otonomi yang melekat pada daerah dalam arti negara bagian seperti di beberapa negara lainnya. Yang ketiga, kedaulatan rakyat. Kedaulatan berada pada rakyat dan dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Yang keempat, adanya presiden dan pemerintah. Kepala negara dan pemerintah dijabat oleh seorang presiden yang dipilih oleh MPR.
Pemerintahan dijalankan berdasarkan asas demokrasi yang melibatkan berbagai lembaga negara. Yang keempat, presiden dan pemerintah. Kepala negara dan pemerintahan dijabat oleh seorang presiden yang dipilih oleh rakyat. Pemerintahan dijalankan berdasarkan asas demokrasi dan melibatkan berbagai lembaga negara. Yang kelima, ada hak asasi manusia. Mendasar negara pada harkat dan martabat manusia serta mengakui hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut. Yang keenam, adapun perubahan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat diubah melalui mekanisme amandemen yang dilakukan oleh MPR. Selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terdapat berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang membentuk sistem hukum nasional di Indonesia. Adapun beberapa di antaranya adalah yang pertama, adanya undang-undang. Undang-undang berbagai dikeluarkan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, politik, dan lainnya. Yang kedua, peraturan pemerintah. Pemerintah dapat mengeluarkan peraturan lebih rinci untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, peraturan presiden. Presiden dapat mengeluarkan peraturan untuk melaksanakan undang-undang atau peraturan pemerintah. Yang keempat, adanya peraturan daerah, di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat peraturan yang mengatur urusan wilayahnya, tetapi tetap dalam batas yang ditetapkan oleh undang-undang. Baik, di sini kesimpulannya adalah semua peraturan ini bersifat hierarkis, di mana Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 berada di puncak sebagai sumber hukum dasar, kemudian diikuti oleh undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Sistem ini memberikan landasan hukum dan tatanan kehidupan dan pemerintahan di Indonesia yang menjadi lebih baik. Baik, sekian pemaparan materi saya di KD 3.2. Baik, sekian pemaparan materi saya di KD tentang materi PPKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.